Bab 4241, Belanja Gila-gilaan. Kaisar Yuan tangan berdarah terkejut pada awalnya, lalu marah, dan akhirnya berubah menjadi cibiran. Oke, kamu luar biasa, itu milikmu. Saat dia berbicara, niat membunuh muncul di matanya, dan dia jelas memiliki niat membunuh. Semua orang yang hadir secara alami tahu apa yang sedang terjadi. Di mata banyak orang, Ye Bufan telah menjadi orang mati. Yuan Zun kecil berani menyinggung Kaisar Chaos Yuan, Tu Hong yang paling kejam. Tidak ada ketegangan tentang hasilnya dan dia ditakdirkan untuk mati. Ekspresi Ye Bufan tetap tenang. Tentu saja, dia tidak bertindak membabi buta, tapi punya rencananya sendiri. Batu pembunuh darah ini adalah harta langka. Saya sangat membutuhkannya dan tidak bisa melepaskannya apapun yang terjadi. Dia juga melihat keutamaan Kaisar Yuan yang berlumuran darah di depannya. Tidak peduli metode apa yang dia gunakan, selama dia merampok orang ini, dia ditakdirkan untuk menjadi musuh hidup atau mati. Karena menjulurkan kepala juga merupakan pedang, dan menciutkan kepala juga merupakan pedang, tidak perlu bersikap sopan lagi, lebih baik menggunakan lawan untuk mengejutkan seluruh penonton, dan menghabiskan lebih sedikit Chaos Saint Crystal. Bagaimanapun, ini adalah toko rumah tuan kota. Dia tidak berani melakukan apapun. Ini sudah cukup. Fakta membuktikan bahwa cara ini sangat efektif, langsung mengejutkan seluruh penonton, dan tidak ada yang menaikkan harga lagi. Juru lelang tentu saja sangat bersemangat, dia tidak peduli apa hasil orang lain. Singkatnya, hasil penawaran 4.000 jauh lebih baik daripada 1.000. Setelah 3 kali pertanyaan, tidak ada yang mengangkat plakat, dan mereka langsung merobohkan palu lelang di tangan mereka. Segera seorang pelayan membawa batu pembunuh darah. Ye Bufan membayar Chaos Holy Crystal dan kemudian memasukkan harta itu ke dalam ring penyimpanan. Pelelangan berlanjut, dan kemudian harta karun kedua dikirim ke tahap lelang. Itu adalah buah cian, yang terlihat seperti apel hijau, tetapi ada jejak pesona Dao yang mengalir di atasnya. Level buah ini tidak terlalu tinggi. Ini hanya rumput roh Chaos kelas 5, tetapi dapat membantu biksu di bawah Kaisar Yuan untuk meningkatkan kekuatan spiritual mereka secara signifikan. Dengan kata lain, jika Ye Bufan mengambil buah Dao cahaya mengkilap, kekuatan mentalnya akan mencapai Yuan Huang tingkat keempat dalam satu gerakan. Meskipun dia telah tiba di alam suci kekacauan sekarang, pedang kesadaran ilahi miliknya masih efektif. Peningkatan kekuatan spiritual setara dengan peningkatan kekuatan tempur. Dibandingkan dengan batu pembunuh darah tadi, harga dasar lelang ini lebih tinggi, mulai langsung dari 3.000 Chaos Holy Crystals, dan harganya akan dinaikkan tidak kurang dari 300 sekaligus. Juru lelang baru saja mengumumkan dimulainya pelelangan, dan Ye Bufan mengangkat pelat nomor di tangannya. Saya menawarkan 6.000 Chaos Saint Crystals. Tidak ada yang menawar, jadi dia menggandakannya. Semua orang akan mengira orang ini dia seorang Nouveau Riche, hanya kaya. Namun sebelumnya, Tuan Du mengatakan di depan umum bahwa dia tertarik dengan buah Dao cahaya mengkilap. Sekarang ketika dia muncul, dia memasang postur tekad untuk menang. Jelas dia punya tujuan, yaitu merebut harta lawan dan menamparkan wajah lawan. Apakah orang ini gila? Dia pikir dia tidak mati cukup cepat dan menyinggung Kaisar Yuan bertangan berdarah, jadi dia datang untuk memprovokasi tuan muda beracun itu. Saya pikir orang ini tidak lagi sesederhana memotong-motong tubuh dengan pisau acak. Dia harus diracuni sampai mati. Petik 2. Jika kamu tidak bunuh diri, kamu tidak akan mati. Betapa inginnya Yuan Zun kecil ini mati. Semua orang yang hadir membicarakannya semua menganggap Ye Bufan sebagai manusia fana, tetapi mereka benar-benar kehilangan minat pada pelelangan. Tepatnya, mereka tidak berani bersaing dengan Tuan Du. Di mata orang lain, bahkan jika Ye Bufan menepis buah Dao cahaya berkilau, dia pada akhirnya akan jatuh ke tangan Tuan Du. Faktanya, Master Racun juga berpikir demikian. Matanya menatap Ye Bufan seperti ular berbisa, dan akhirnya menunjukkan senyuman dingin. Dia tidak berbicara atau mengangkat tanda, dan tentu saja orang lain tidak berani mengambil tindakan apapun. Pada akhirnya, tidak ada yang keluar untuk mengganggu situasi, dan Ye Bufan mengantongi buah Dao cahaya mengkilap dengan harga 6.000 kristal suci kekacauan.
Juru lelang merasakan sakit di tubuhnya. Biasanya, buah ini berharga 8.000 hingga 10.000 yuan. Akibatnya, 6.000 yuan diambil. Toko tersebut masih mengalami kerugian, dan komisinya juga akan terpengaruh. Apa yang tidak dia duga adalah tragedi baru saja dimulai. Ye Bufan mengambil buah dao cahaya mengkilap, tapi tidak berhenti, dan kemudian mengambil tindakan satu demi satu. Dan sepertinya saya adalah orang kaya baru, saya punya uang, dan saya tidak takut pada siapapun. Jika tawaran awal adalah 1.000, dia akan menggandakannya. Jika orang lain menawar 3.000, dia juga akan menggandakannya. Jika orang lain menawar 5.000, dia juga akan menggandakannya. Saya harus mengatakan bahwa gaya permainan ini sangat mendominasi dan mengintimidasi semua orang. Nanti, selama Ye Bufan mengajukan penawaran, yang lain akan segera mundur, dan mereka tidak bisa bersaing dengan pemula ini. Terlebih lagi, dengan kekayaan bersih yang begitu kaya di usia yang begitu muda, dia sama sekali tidak takut pada Kaisar Yuan bertangan berdarah dan Tuan Muda beracun, yang juga membuat semua orang berspekulasi tentang identitasnya dan umumnya tidak berani memprovokasi dia. Dengan cara ini, Ye Bufan menjadi pria paling tampan di seluruh lelang, mengambil setengah dari lot dan mendapatkan keuntungan besar. Jika dia menawar dalam putaran normal, dia harus membayar setidaknya 2 kali lipat jumlah Chaos Holy Crystal. Juru lelang berdiri di panggung lelang dengan wajah yang sangat jelek. Alhasil, dia benar-benar mengalami kerugian besar hari ini. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan, tidak ada yang ilegal, dan dia tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Akhirnya, semanggil uang terakhir dilelang oleh Ye Bufan, dan pelelangan pun berakhir. Namun semua orang yang hadir tidak terburu-buru untuk pergi. Mereka ingin melihat bagaimana pemuda ini akan berperilaku buruk seperti ini. Kaisar Yuan tangan berdarah mendatangi Ye Bufan terlebih dahulu, matanya dingin, lalu dia membuat gerakan memenggal kepala dan berjalan keluar toko. Master Racun mengambil kipas lipat di tangannya, berjalan ke arah Ye Bufan dan menepuk tangannya dengan lembut, matanya seperti mata ular berbisa, dengan senyuman sinis di wajahnya. Anak kecil, kamu memiliki keberanian yang baik. Saya yakin kita akan segera bertemu lagi. Petik 2. Ye Bufan tidak memiliki ekspresi panik. Sekarang setelah dia melakukannya, dia sudah siap secara mental. Seperti kata pepatah, kekayaan bisa ditemukan dalam bahaya, jadi Anda tidak boleh menyerahkan begitu banyak harta yang Anda sukai kepada orang lain. Setelah meninggalkan toko, meskipun lingkungan sekitarnya tenang, dia tahu bahwa pasti ada banyak orang yang memperhatikannya, setidaknya Kaisar Yuan tangan berdarah dan Master Racun tidak akan menyerah. Hanya saja kedua orang ini begitu kuat sehingga mereka tidak bisa diperhatikan oleh kesadaran mereka sendiri. Dia tidak terburu-buru meninggalkan kota Loye, tetapi menemukan sebuah penginapan di dekat toko dan tinggal di sana. Segera setelah memasuki pintu, 3 larangan dipasang di dalam ruangan untuk menghalangi mata yang mengintip dari luar, dan kesadaran spiritualnya memeriksa tubuhnya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Saya benar-benar tidak tahu jika saya tidak memeriksanya, tetapi ketika saya memeriksanya, saya terkejut menemukan 7 atau 8 tanda kesadaran ilahi di tubuh saya. Terlihat bahwa mereka yang tertarik padanya dan ingin membuat rencana untuknya bukan hanya Master Racun dan Kaisar Yuan tangan berdarah, tapi juga beberapa orang lain yang beruntung. Bagaimanapun, penampilan di pelelangan hari ini terlalu luar biasa. Entah itu harta karun yang difoto atau Chaos Saint Crystal di tangan, itu akan membangkitkan ketamakan banyak orang yang tertarik. Ye Bufan sangat berpengalaman dalam hal ini, dia tidak secara langsung menghancurkan tanda kesadaran spiritual, dia dengan hati-hati mengupasnya dengan jaring kesadaran spiritual dan meninggalkannya pada tubuh Tao yang telah diubah. Kemudian dia menggunakan kode suci kekacauan untuk menyembunyikan auranya, diam-diam meninggalkan ruangan dan bergegas keluar dari kota Loye. Bab 4242 Aroma Tulang Tarsal. Ye Bufan berhati-hati sepanjang jalan dan tiba di luar kota Loye. Kekuatan lawannya terlalu kuat, dan dia tidak yakin apakah dia telah melepaskannya atau apakah teknik penyembunyian kitab suci kekacauan efektif melawan ahli tingkat Kaisar Yuan. Tapi sekarang masalahnya sudah sampai pada titik ini, hanya ada satu cara untuk pergi, dan Anda harus mengambil risiko. Ketika dia keluar,
semuanya sunyi dan tidak terjadi apa-apa, yang diam-diam membuatnya lega. Dengan pemikiran di benaknya, dia mengumpulkan tubuh Tao itu ke dalam ruangan, lalu mempercepat kecepatannya dan berlari menuju kejauhan. Suasana selalu tenang saat kami bergerak maju, dan kami berlari dengan liar selama 1 jam. Sepertinya dia telah melepaskan diri dari orang-orang itu, dan Ye Bufan akhirnya merasa lega. Tetapi pada saat ini, suara seram terdengar di telinganya, "Kamu terkena ribuan mil beras pemecah beras milikku, dan kamu masih bisa lari ke sini. Kamu benar-benar mengejutkanku." Begitu dia selesai berbicara, sesosok berbaju putih menghalangi jalannya. Ketika dia melihat jalan keluar, dia ternyata adalah Tuan Racun. Ini, hati Ye Bufan tiba-tiba tenggelam ke dasar. Dia tidak menyangka bahwa setelah melalui begitu banyak masalah, dia masih tidak bisa lepas dari kejaran pihak lain. "Anak kecil, katakan padaku, kenapa kamu tidak takut dengan racunku?" Tuan Racun memang sangat penasaran. Dia selalu terkenal karena menggunakan racun, dan tekniknya sangat terampil. Dia menepuk kipasnya di toko, dan bubuk beracun yang tidak berwarna dan tidak berbau telah jatuh ke tubuh Ye Bufan, tapi itu tidak akan langsung menjadi racun. Awalnya saya berpikir bahwa selama pihak lain melarikan diri dari kota Loye, dia akan diracuni dan mati jika dia tidak dapat berlari ribuan mil, jadi saya akan mengambil cincin penyimpanan ketika saatnya tiba. Namun saya tidak pernah menyangka setelah mengikutinya sejauh ratusan ribu mil, dia masih hidup dan sehat, tanpa ada tanda-tanda keracunan. Tentu saja, Ye Bufan tidak akan menceritakan rahasia tubuhnya yang kacau, melainkan bertanya, "Bagaimana kamu menemukanku?" Dia juga sedikit penasaran di dalam hatinya. Mungkinkah metode penyembunyiannya tidak berguna melawan orang yang kuat setingkat Kaisar Yuan? Jika memang demikian, maka berhati-hatilah di kemudian hari. Apakah Anda membicarakan hal ini? Tuan Poison tersenyum penuh konspirasi, "Saya tidak pernah berperang yang saya tidak yakin. Meskipun saya memberi Anda bubuk Qianli Changchun, saya masih meninggalkan tulang tarsal di tubuh Anda untuk berjaga-jaga. Meskipun ini benda itu tidak beracun, itu bagus untuk dilacak. Anda tidak dapat mencium aromanya sama sekali, tetapi Anda dapat mendeteksinya dengan jelas. Saya harus mengatakan bahwa Anda masih memiliki beberapa cara untuk menghindari perhatian orang tua saya." Ye Bufan merasa jauh lebih nyaman ketika dia mendengar bahwa bukan kitab suci kekacauan yang tidak efektif, tetapi dia dihadapkan pada cara untuk melarikan diri dari orang ini. "Jika saya mengetahui hal ini, saya seharusnya membakar diri saya dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan api yang aneh. Saya pikir saya kebal terhadap semua racun, jadi saya tidak memasukkan racun itu ke dalam hati, dan berakhir dalam masalah." Tuan Poison mencibir dan berkata, "Anak kecil, jangan membuat ide jahat lagi di hadapanku. Serahkan harta itu dengan jujur dan ceritakan rahasianya dengan jelas. Aku bisa membuatmu mati bahagia. Jika tidak, aku akan membunuhmu. 100 cara bisa membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian." Pikiran Ye Bufan berputar cepat, dan dia memikirkan semua kartu trufnya, tetapi perbedaan dalam kultivasi terlalu besar, dan itu tidak berguna. Benar-benar tidak ada pilihan selain menggunakan busur penghancur matahari untuk bertarung pada akhirnya. Tetapi pada saat ini, dengusan dingin datang, "Benarkah? Saya ingin melihat hari ini bagaimana Anda dapat menyentuh adik laki-laki saya yang kecil." Begitu suara itu turun, sesosok tubuh kurus melindungi Ye Bufan di belakangnya, dan itu adalah kakak perempuan kedua Ning Chailing. Menurut instruksi Kusuzi, dia diam-diam mengikuti dari belakang untuk melindunginya dalam beberapa hari terakhir. Dia sebenarnya terkejut dengan apa yang dilakukan Ye Bufan. Menurut instruksi guru, dia tidak menunjukkan tanda-tanda apapun, tetapi hanya bersembunyi diam-diam di kegelapan. Baru pada saat inilah Ye Bufan muncul ketika dia menghadapi krisis yang tidak dapat dipahami. "Kakak senior." Ye Bufan sangat gembira saat melihat Ning Chailing, dan merasakan kehangatan di hatinya. "Kakak, hati-hati, anak ini sangat kuat dalam menggunakan racun. Jangan khawatir, dia hanya badut." Ning Chailing memandang Ye Bufan dengan ramah, seperti kakak perempuan, tetapi ketika dia berbalik, matanya langsung menjadi sangat tajam. Pedang panjang berwarna biru es muncul di telapak tangannya, dan cahaya pedang berkedip-kedip,
seperti sungai dan lautan yang deras, lapis demi lapis, terus-menerus. Ye Bufan mengangkat alisnya, inilah kultivasi dan kekuatan sebenarnya dari kakak perempuan. Ekspresi Du Gongzi berubah drastis, dia memegang belati di tangannya, dan dia bertarung dengan seluruh kekuatannya. Meskipun dia pandai menggunakan racun, yang terbaik adalah menggunakannya secara langsung ketika orang lain tidak siap. Sangat sulit untuk meracuni orang kuat setingkat Kaisar Yuan. Meskipun dia adalah Kaisar Yuan kelas 6 yang menggunakan pedang asli dan tombak asli, dan meskipun dia menggunakan pedang. Budidaya dan ilmu pedangnya sepenuhnya ditekan oleh Ning Chailing, dan dia dirugikan dalam pertarungan. Adik laki-laki, kamu kembali ke sekte dulu dan serahkan padaku untuk menanganinya. Kata Ning Chailing sambil melancarkan serangan. Kakak senior, berhati-hatilah. Ye Bufan juga tahu bahwa dia tidak dapat membantu banyak dengan tetap di sini, jadi dia berbalik dan pergi. Jika tingkat kultivasinya hampir sama, Anda masih dapat menggunakan pedang kesadaran ilahi untuk membantu, tetapi kesenjangan tingkat antara Yuan Zun dan Kaisar Yuan terlalu besar, dan Anda tidak bisa mendekat sama sekali. Dia bergegas menuju ke arah Yun Haizong lagi. Dalam waktu singkat, Ning Chailing dan keduanya menghilang dari pandangan, meninggalkan mereka jauh di belakang. Hahaha, nak, kamu tidak bisa lari. Semburan tawa arogan terdengar, dan sosok merah menghalangi jalan. Kamu anak kecil yang licik, kamu benar-benar lolos dari bawah hidungku. Tapi aku tahu kamu tidak bisa lepas dari pria berbahaya itu, Tuan Du. Selama kamu menemukannya, dia pasti akan menemukanmu. Benar saja. Bahwa Tu Hong telah berguguran. Cheng menatap ke arah Ye Bufan, tetapi dia tidak menyangka bahwa tubuh Tao itu akan tiba-tiba menghilang dan tidak ada yang dapat ditemukan sama sekali. Tapi orang ini juga orang yang licik, dan dia segera berubah pikiran. Karena dia tidak dapat menemukan Ye Bufan, dia akan mencari tuan muda yang beracun. Ketika dia menemukan tempat ini, Ning Chailing kebetulan muncul, jadi dia diam-diam menyembunyikan sosoknya dan mengikuti Ye Bufan, mencari momen yang tepat sebelum mengambil tindakan. Menurutnya, dia melewati pemuda beracun itu, dan itu seperti belalang yang mengintai jangkrik dan oriole di belakang, memanfaatkan segalanya. Sebuah pisau panjang berdarah muncul di telapak tangannya, menunjuk ke arah Ye Bufan, beri aku semua harta di tanganmu, aku akan memberimu kesenangan. Begitu dia selesai berbicara, niat membunuh yang kuat tiba-tiba muncul di dalam langit, dan pedang emas muncul di depannya, menyapu dirinya dengan cahaya pedang seperti angin kencang. Orang yang mengambil tindakan adalah kakak laki-laki Jin Sanyuan. Dia kejam dan tidak banyak bicara. Dia langsung berbicara dengan pedang raksasa emas di tangannya. Teknik pedang Tianhai dari Sekte Yunhai juga digunakan, tetapi Ning Chailing melakukannya terus-menerus, sementara Jin Sanyuan menggunakannya secara besar-besaran, seperti lautan badai, dengan momentum yang mencengangkan. Tu Hong juga tidak menyangka bahwa di belakang Ye Bufan, ada orang kuat setingkat Kaisar Yuan yang sedikit lebih kuat dari dirinya. Keduanya adalah Kaisar Yuan kelas 6, tetapi keterampilan pedang mereka tidak sebaik Jin Sanyuan, dan mereka benar-benar dirugikan. Terlihat bahwa fondasi Sekte Yunhai masih sangat dalam. Di bawah tingkat kultivasi yang sama, baik seni bela diri maupun ilmu pedang memiliki keunggulan absolut. Bab 4243 Tuan Kota Luo Jiuhe. Ayo pergi. Jin Sanyuan menghargai kata-katanya seperti emas dan melontarkan dua kata, tapi Ye Bufan mengerti niatnya. Saudaraku, hati-hati. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan berlari ke depan lagi. Sekitar seperempat jam kemudian, Ye Bufan semakin menjauh dari medan perang, dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi sunyi dan sunyi. Dia menghela nafas lega lagi. Sekarang dua orang kuat yang dia provokasi telah muncul, seorang tuan muda yang beracun, Kaisar Yuan yang bertangan berdarah, dan seharusnya tidak ada yang lain. Begitu dia santai, sosok lain muncul di depannya, seorang pria parubaya mengenakan pakaian mewah. Aura pria ini sangat kuat, dan kekuatan yang dipancarkannya jauh lebih kuat daripada Master Racun dan Kaisar Yuan tangan darah sebelumnya. Ye Bufan sedikit bingung. Dia tidak tahu siapa orang ini. Dia yakin dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Sekarang orang-orang telah datang dan memblokir jalan, mereka harus menghadapinya.
Apakah kamu berani menanyakan sesuatu padaku, senior? Pria parubaya dengan pakaian bagus tersenyum sedikit, aku benar-benar ada hubungannya denganmu. Izinkan aku memperkenalkan diri, aku, Luo Jiuhe, penguasa kota Loye. Ye Bufan sedikit mengernyit, pikirannya berputar cepat. Ternyata itu penguasa kota. Aku ingin tahu apa yang kucari. Bukankah ini tentang pelelangan? Menurut apa yang dikatakan penjaga sebelumnya, penguasa kota-kota Loye adalah orang kuat tingkat 8 Kaisar Yuan. Apa yang bisa saya lakukan dengan orang seperti itu? Mungkinkah Anda ingin memanfaatkan orang lain? Apakah karena harta karun yang saya ambil gambarnya, atau karena saya ingin merebut Chaos Saint Crystal di tangan saya? Meskipun dia berperilaku seperti orang kaya baru, sebagai penguasa sebuah kota, dia harus meremehkan sedikit kekayaan yang dimilikinya. Tapi selain ini, dia tidak bisa memikirkan alasan apapun mengapa pihak lain mencarinya. Meskipun ada banyak harta di tangannya, itu tidak terungkap sama sekali. Hahaha, anak kecil, menurutmu apakah aku sedang memikirkan hal-hal itu di pelelanganmu, atau Chaos Saint Crystal di tanganmu? Luo Jiuhe sepertinya melihat apa yang dia pikirkan, dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, saya sedang mengemudi toko adalah tentang kredibilitas, dan mereka tidak akan pernah ditipu. Selain itu, barang-barang Anda tidak layak untuk diambil. Ketika dia mengatakan ini, Ye Bufan tidak merasa santai sama sekali. Sebaliknya, dia merasa tidak enak, firasat. Lalu apa yang senior lakukan? Luo Jiuhe berkata sambil tersenyum, klon yang kamu tinggali di penginapan kota Loye sebelumnya adalah tiruan, kan? Ini, Ye Bufan sedikit terkejut dan ragu-ragu. Saya tidak berharap pihak lain akan menaruh begitu banyak perhatian padanya. Luo Jiuhe tidak menunggu jawabannya dan berkata pada dirinya sendiri, sebagai Yuan Zun kecil, kamu berani memprovokasi Du Gongzi dan Tu Hong di toko, yang membuatku sangat tertarik. Tidak. Mengetahui di mana letak kepercayaanmu, aku membayar perhatian lebih. Saya pikir Anda bersembunyi di penginapan dan tidak berani keluar, tetapi kemudian Anda tiba-tiba menghilang, dan kemudian saya menyadari bahwa Anda hanyalah tiruan. Saya harus mengatakan bahwa saya sedikit terkejut tidak ada perbedaan nafas antara dia dan aku. Ini pertama kalinya aku melihat teknik klon semacam ini. Ye Bufan menelan ludah, ini adalah keterampilan yang sepele, tapi tidak layak untuk disebutkan. Luo Jiuhe menambahkan, juga, aku ingin tahu tentangmu. Bagaimana aku bisa melarikan diri dari kota Loye tanpa diketahui olehmu? Seluruh kota Loye juga berada di bawah pengawasanku. Ayo pergi. Teknik rahasia yang bisa menyembunyikan auramu dari orang lain. Sekalipun aku jauh lebih kuat darimu, aku tidak bisa melakukannya. Mendengar apa yang dia katakan, keringat dingin mengucur di dahi Ye Bufan. Harus dikatakan bahwa lelaki tua ini sangat licik dan tebakannya akurat. Sepertinya apa yang saya katakan benar. Luo Jiuhe berkata, saya tidak ada hubungannya lagi dengan Anda. Saya hanya ingin melihat teknik klon dan teknik penyembunyian. Tentu saja, saya tidak melihatnya, kamu secara gratis. Aku bisa menunjukkan kepadamu ketika saatnya tiba. 1 juta kristal suci kekacauan sebagai hadiah. Meskipun lelaki tua itu tersenyum, Ye Bufan tidak mempercayai sepatah kata pun yang dia ucapkan. Belum lagi transformasi 1 Ki menjadi 3 yang murni dan kitab suci kekacauan tidak boleh diwariskan kepada orang lain, bahkan jika saya memberikannya kepadanya, saya khawatir hidup saya akan hilang saat saya mengeluarkannya. Tetapi jika dia tidak mengambilnya, perbedaan kekuatannya akan sangat besar sehingga dia mungkin tidak bisa pergi sama sekali. Melihat ke belakang, tidak ada pergerakan ke arah mana mereka datang. Jelas sekali bahwa Jin Sanyuan dan Ning Chailing belum mengakhiri pertempuran. Anak kecil, sepertinya kamu sedikit enggan. Kalau begitu, ayo kita kembali dan mendiskusikannya perlahan. Luo Jiuhe sepertinya takut pada malam dan mimpi yang panjang, jadi dia mengulurkan tangan dan meraihnya, bersiap untuk membawanya kembali ke wilayahnya untuk diinterogasi secara perlahan. Menurut idenya, selama dia membawa pemuda ini pergi, kedua keterampilan tiada taraf itu akan menjadi miliknya. Ye Bufan menghadapi Kaisar Chaos Yuan peringkat ke-8 untuk pertama kalinya. Di bawah tekanan besar dari pihak lain, belum lagi melarikan diri,
bahkan bergerak adalah sebuah kemewahan, apalagi bersembunyi di istana Raja Naga. Kekuatan, semuanya adalah kekuatan, sepertinya kekuatanku masih terlalu rendah. Hatiku sedih, tapi aku tidak punya pilihan selain menerima nasibku secara pasif. Tetapi pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba menjadi ringan dan dia lepas dari genggamannya. Luo Jiuhe tertegun sejenak, jelas tidak menyangka pukulannya yang tak terhindarkan akan meleset. Berbalik, dia melihat Ye Bufan sudah berada 100 kaki jauhnya. Berdiri di depannya adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih dan sosok bungkuk. Pak tuaku, ternyata itu kamu. Luo Jiuhe secara alami mengenali Kusuzi setelah menghabiskan bertahun-tahun di alam suci kekacauan tingkat pertama, dan pada saat yang sama dia tidak menganggapnya serius. Dia terlihat menyedihkan di hari kerja, dan tingkat kultivasinya hanya Kaisar Chaos Yuan tingkat ke-6. Belum lagi Sekte Yunhai, sudah jatuh ekstrim. Hanya ada 3 orang di seluruh sekte, jadi tidak bisa dianggap sebagai sekte. Keluar dari sini, jangan ikut campur dalam urusan orang lain di sini, kalau tidak aku, penguasa kota, akan bersikap kasar. Kusuzi menggelengkan kepalanya, sejujurnya, bukankah menyenangkan menikmati berkah di kota Loye? Tidak boleh menyentuh murid-muridku, dan kamu tidak boleh terlalu serakah. Aku muridmu, tapi terus kenapa? Serahkan padaku segera setelah aku menyukainya, kalau tidak aku akan menghancurkan sekte Yunhaimu. Mengatakan ini dengan sangat mendominasi, dan menurut pendapatnya, dia juga mendominasi. Lagi pula, bagaimana Kaisar Chaos Yuan kelas 8 bisa peduli dengan sekte yang sedang down and out? Jangan terlalu sombong, kalau tidak kamu akan cepat mati. Karena kamu sedang mencari kematian, aku akan memberimu tumpangan. Petik 2. Luo Jiuhe awalnya memiliki ekspresi arogan di wajahnya dan tidak memandang lawannya sama sekali. Tetapi ketika dia merasakan kekuatan telapak tangan ini, ekspresinya berubah drastis dalam sekejap. Kaisar Yuan kelas 9, bagaimana ini mungkin? Dia berseru, dan dia bergegas maju dengan seluruh kekuatannya. Kedua telapak tangan saling bersentuhan, dan dengan sekali klik, lengannya berubah menjadi kabut darah, dan dia terbang mundur. Saat ini, mata Luo Jiuhe melebar dan dia diliputi ketakutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Kusuzi, yang selama ini berpenampilan biasa-biasa saja, bisa menjadi begitu kuat dengan berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Bab 4244 Buah Dao Cahaya Mengkilap. Menyadari ada yang tidak beres, Luo Jiuhe ingin melarikan diri. Tapi sayangnya Kusuzi tidak memberinya kesempatan sama sekali. Kilatan cahaya melintas, dan Ye Bufan bahkan tidak melihat bagaimana Kusuzi bergerak. Kepala Luo Jiuhe terbang tinggi dan tubuhnya jatuh ke tanah. Melihat Yuan Shen yang meluap, tangannya sedikit gatal. Bagaimanapun, ini adalah Kaisar Yuan kelas 8. Jika disempurnakan menjadi Shen Yuan dan, itu pasti akan sangat efektif. Setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, dia akhirnya menolak untuk mengambil tindakan. Bagaimanapun, dia baru saja bergabung dengan Sekte Yunhai dan lebih mengagumi lelaki tua di depannya daripada memahaminya. Botol pemurnian iblis adalah harta karun spiritual chaos berkualitas tinggi, dan juga memiliki efek khusus yang dapat membantu orang meningkat dengan cepat. Harta semacam ini akan membuat siapapun serakah setelah melihatnya, jadi lebih baik berhati-hati. Terlebih lagi, sesuatu baru saja terjadi padanya, dan kakak laki-laki, kakak perempuan, dan majikannya semuanya muncul satu demi satu. Maka hanya ada satu kemungkinan. Mereka telah melindungi diri mereka sendiri secara diam-diam, yang berarti mereka telah melihat semua yang mereka lakukan selama ini. Mereka telah mengungkap banyak rahasia, jadi lebih baik tetap bersikap low profile. Setelah dia ragu-ragu sejenak, Kusuzi menyerang dengan telapak tangan lainnya, menghancurkan jiwa Luo Jiuhe yang baru meluap menjadi berkeping-keping. Ye Bufan mengulurkan tangan dan mengambil cincin penyimpanan dari tangan Luo Jiuhe, lalu berlari dan membawanya ke Kusuzi. Tuan, orang ini adalah penguasa kota. Dia pasti memiliki banyak barang bagus. Inilah yang sebenarnya dia pikirkan di dalam hatinya. Luo Jiuhe bertanggung jawab atas kota Loye dan memiliki hypermarket di tangannya, bahkan tidak sebanyak Ziyue. Pegunungannya lebih rendah. Melihat cincin penyimpanan di tangannya,
dia tidak bisa menahan seteguk air liur. Melihatnya seperti ini, Kusuzi tersenyum tipis, lupakan, karena kamu mendapatkannya kembali, aku akan memberikannya padamu. Ah, Ye Bufan tertegun sejenak, jelas tidak menyangka orang tua ini akan begitu murah hati. Mengetahui bahwa ini adalah kekayaan seorang penguasa kota, mungkin ada sesuatu yang baik di dalamnya. Melihatnya seperti ini, Kusuzi menunjukkan sedikit nada bercanda, kenapa, kamu tidak menginginkannya? Jika kamu tidak menginginkannya, saya dapat mengambilnya kembali. Saya menginginkannya, terima kasih guru. Ye Bufan sangat senang sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak buru-buru memasangnya kembali. Cincin penyimpanan telah disingkirkan. Kusuzi melambaikan tangannya, dan bola api terbang keluar, mengubah tubuh Luo Jiuhe menjadi abu. Ye Bufan melangkah maju dan berkata, Tuan, kekuatan macam apa orang tuamu? Bukankah kamu mengatakan Kaisar Yuan kelas 6 sebelumnya? Dia penuh rasa ingin tahu sekarang. Meskipun Luo Jiuhe baru saja memanggil Kaisar Yuan kelas 9, dia merasakannya bahwa itu belum tentu merupakan kekuatan utama orang tua ini. Tentu saja. Titik petik 2. Kusuzi terkekeh. Lebih baik menyembunyikan kekuatanmu dan bersikap rendah hati. Kamu harus rendah hati. Ini akan memberimu 3 poin gaya sebagai seorang guru. Terdiam beberapa saat, tapi ada satu hal yang pasti lelaki tua ini lebih kuat dari yang diharapkan. Pada saat ini, 2 sosok datang berlari dari kejauhan, dan mereka adalah Ning Chailing dan Jin Sanyuan. Kekuatan mereka memiliki keunggulan absolut, dan setelah pertarungan, mereka melukai Du Gongzi dan Tu Hong dengan parah. Tapi kedua orang itu sama-sama Kaisar Yuan kelas 6. Mereka punya metode penyelamatan nyawa sendiri, dan akhirnya lolos dengan luka-luka. Terima kasih, kakak dan adik. Ye Bufan buru-buru melangkah maju untuk mengucapkan terima kasih, merasa sangat bersyukur di dalam hatinya. Kelicikan Tuan Poison berada di luar imajinasinya. Jika bukan karena bantuan tuannya, konsekuensinya akan menjadi bencana. Jin Sanyuan tidak banyak bicara, dan Ning Chailing tersenyum manis, terima kasih, terima kasih. Kamu adalah adik laki-lakiku, dan kakak perempuan senior harus membantu. Ayo kembali ke sekte, energi. Energi tersebut menyapu mereka bertiga dan terbang ke depan seperti meteor. Ye Bufan sedang berpikir sepanjang jalan, apa yang harus dia katakan jika tuan dan saudara perempuannya menanyakan rahasianya. Bagaimana menjelaskan formasi yang menembus Men Hong Xiu? Bagaimana menjelaskan 2 tubuh Tao yang telah bertransformasi? Bagaimana menjelaskan metode penyembunyian saat meninggalkan kota Loye? Secara keseluruhan, saya memiliki terlalu banyak rahasia di tubuh saya. Saya tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan mengikuti saya di belakang saya sebelumnya, tetapi sekarang tampaknya kakak dan adik saya dapat melihat dengan jelas. Apa yang harus saya lakukan? Secara logika, sang guru memperlakukannya dengan baik dan dia tidak boleh menyembunyikannya, tetapi warisan dari sekolah kedokteran kuno sangatlah penting. Dia tidak mengatakan apapun sepanjang jalan, merasa sangat terikat di dalam hatinya, tetapi tidak ada yang menanyakan pertanyaan kepadanya sampai dia melihat gerbang gunung Sekte Yunhai. Oke, kamu juga telah melihat hari ini bahwa ada banyak master di luar sana. Cara yang benar adalah memanfaatkan waktu untuk meningkatkan kekuatanmu. Ayo berlatih, kata Kusuzi sambil melambaikan tangannya, membiarkan mereka bertiga kembali berlatih. Melihat Jin Sanyuan dan Ning Chailing hendak kembali, Ye Bufan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Tuan, kakak laki-laki, kakak perempuan, apakah ada yang ingin Anda tanyakan kepada saya? Kusuzi menggelengkan kepalanya, apakah kamu bertanya? Jika kamu memiliki pertanyaan, sebaiknya aku kembali dan tidur siang. Ye Bufan masih tidak bisa berbalik, tapi... Oke, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Kusuzi berkata, kamu adalah tubuh pemberian Tuhan, bagaimana mungkin kamu tidak memiliki rahasiamu sendiri, tetapi ini tidak penting. Yang penting adalah kamu adalah anggota dari Sekte Yunhaiku. Selama kamu tidak merugikan sekte tersebut dan jangan berbuat jahat, saya tidak akan peduli dengan hal lain. Semakin baik bakat Anda, semakin bahagia saya, semakin tinggi pencapaian Anda di masa depan, dan semakin bermanfaat bagi Sekte Yunhai kami, pokoknya.
Kuksuzi menepuk pundaknya, manfaatkan waktu untuk meningkatkan kekuatanmu, dan jangan lakukan apapun. Coba pikirkan, tugas penting untuk merevitalisasi sekte di masa depan bergantung padamu. Kembali ke pondok jeraminya. Jin Sanyuan tidak berkata apa-apa dan kembali berlatih sendiri. Ning Chailing tersenyum pada Ye Bufan, adik laki-laki, jangan terlalu banyak berpikir. Kita semua adalah satu keluarga. Cukup mengetahui ini. Kakak perempuan, Ye Bufan kehangatan muncul lagi di hatinya. Meskipun sekte Yunhai bukan sekte besar, itu memberinya perasaan seperti di rumah sendiri. Pada akhirnya, dia tidak berkata apa-apa lagi dan kembali ke kamar. Kekuatan. Semuanya didasarkan pada kekuatan, dan prioritas utama adalah meningkatkannya secepat mungkin. Untuk sementara tidak nyaman untuk meningkatkan kultivasi Anda sebelum penilaian kompetisi Roh Kudus, tetapi kekuatan mental Anda masih memungkinkan. Ye Bufan mengeluarkan buah dao cahaya mengkilap dan memakannya. Dalam waktu singkat, semburan kesejukan melonjak keluar dari lautan kesadaran, dan kemudian kekuatan mentalnya melonjak ke atas seperti roket. Setelah sekitar setengah jam, dia menerobos puncak Yuan Zun dan mencapai Kaisar Yuan tingkat keempat dalam satu gerakan. Ye Bufan membuka matanya dan merasakan energinya sangat kuat dan kesadarannya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Benda ini sangat berguna. Setelah merasakan kekuatan-kekuatan mental, dia mengeluarkan cincin penyimpanan Luo Jiuhe. Bagaimanapun, orang ini adalah penguasa kota, jadi dia pasti sekaya siapapun di negara ini. Dia memindainya dengan kesadaran spiritualnya, dan kemudian wajahnya penuh dengan ekstasi. Persis seperti yang diharapkan, dan cincin itu penuh dengan harta karun. Rumput spiritual kekacauan menumpuk seperti gunung, berbagai bahan pemurnian menumpuk seperti gunung, dan ada sebanyak 500.000 kristal suci kekacauan. Aku telah menghasilkan banyak uang. Aku benar-benar menghasilkan banyak uang kali ini. Ye Bufan menyeringai lebar dengan gembira. Yang paling membuatnya bahagia adalah dia benar-benar melihat dua buah dao cahaya mengkilap dari rumput roh kekacauan. Bab 4245 Kaisar Yuan kelas 1. Sekarang kita memilikinya, kita tidak akan menyia-nyiakannya. Ye Bufan memasukkan dua buah dao cahaya mengkilap ke dalam mulutnya bersama-sama, dan kemudian kekuatan mentalnya meningkat lagi. Biasanya, satu buah Glaze Light Dao dapat meningkatkan kekuatan mental seseorang sebanyak satu tingkat, namun jika dikonsumsi terus-menerus, efeknya pasti akan melemah. Faktanya, hal ini juga terjadi. Setelah menelan dua buah Glaze Light Dao bersama-sama, peningkatan kekuatan mental tidak sebaik yang sebelumnya. Pada akhirnya, itu diperbaiki pada tingkat pertama Kaisar Chaos Yuan. Agak disesalkan, tapi Ye Bufan masih sangat puas. Bagaimanapun, kekuatan mentalnya telah meningkat 2 tingkat, dan sudah jauh lebih tinggi dari Chaos Yuan Zun. Yang paling penting adalah pemurnian senjata dan pemurnian ramuan membutuhkan kekuatan mental yang kuat sebagai pendukung. Sekarang dengan kekuatan mental tingkat Kaisar Yuan, Anda dapat menyempurnakan harta karun spiritual kekacauan dan ramuan yang sesuai. Menekan kegembiraan di hatinya, Ye Bufan mulai menginventarisasi Chaos Spirit Grass di tangannya sesuai resep. Meskipun panen kali ini cukup membuahkan hasil, namun masih berdasarkan 0. Rumput roh kekacauan di tangan saya sebelumnya sangat kecil, dan bahkan resep lengkapnya tidak dapat dikumpulkan bersama. Karena masalah pemurnian alkimia hanya dapat ditunda, dia memeriksa bahan pemurnian dan menemukan bahwa situasi keseluruhan jauh lebih baik daripada Chaos Spirit Grass. Selain batu pembunuh darah yang didapat sebelumnya, ada juga beberapa bahan pemurnian senjata yang sangat langka. Dia pertama kali mengeluarkan emas surgawi yang selalu berubah dan meningkatkannya dengan batu pembunuh darah sesuai dengan teknik pemurnian yang diturunkan oleh sekte medis kuno. Dengan bahan yang cukup dan api aneh berwarna oranye di tangannya, sekitar 2 jam kemudian, cahaya keemasan menyala, yang ternyata adalah emas surgawi yang selalu berubah yang ditingkatkan. Dibandingkan sebelumnya, Chaos Ki jauh lebih kuat. Ada jejak merah darah yang tersembunyi di cahaya keemasan, memancarkan niat membunuh yang ganas. Apalagi transformasinya menjadi lebih bulat dan halus. Tombak emas yang panjangnya 3 kaki tadi berubah menjadi cincin emas yang melingkari jari dalam sekejap mata. Efeknya bagus.
Ye Bufan sangat puas dengan Chaos Spirit Tracer yang ditingkatkan. Kemudian dia keluar dari rumah jerami dan mengetuk pintu Ning Chailing. Kakak senior kedua, pedang yang kamu gunakan sebelumnya bagus. Bisakah kamu membiarkanku melihatnya? Oke. Bahkan tanpa menanyakan alasan lain, dia mengangkat tangannya dan melambai, dan pedang panjang berwarna biru es terbang di depan Ye Bufan. Pedang ini juga merupakan pedang yang bagus, tetapi ini hanya pedang abadi kelas atas, dan masih ada celah besar antara pedang itu dan harta karun spiritual kekacauan. Kakak senior, izinkan saya menghargainya terlebih dahulu dan mengirimkannya kembali kepada Anda nanti. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia mengambil pedang biru es itu dan kemudian mengetuk pintu Jin Sanyuan. Kakak senior, pedang yang kamu miliki sebelumnya sangat mendominasi, bisakah kamu mengizinkan aku menontonnya? Jin Sanyuan di ruangan itu tidak berbicara sama sekali, dan pedang emas lebar itu terbang tepat di depan Ye Bufan. Aku akan mengembalikannya kepadamu nanti. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia kembali ke kamarnya dengan dua pedang dan mengeluarkan bahan pemurnian senjata yang telah dia siapkan untuk meningkatkan kedua senjata tersebut. Biasanya, sangat sulit untuk menyempurnakan harta karun spiritual kekacauan, jika tidak, dunia suci kekacauan tidak akan begitu langka. Selain memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam pemurnian senjata, ada juga kebutuhan yang besar akan pemasukan energi kekacauan, dan ini tidak sulit bagi Ye Bufan. Dia adalah energi kekacauan yang sebenarnya, dan apa yang dia praktikkan adalah kitab suci kekacauan. Sangat mudah untuk memobilisasi energi kekacauan antara langit dan bumi. Belum lagi keahliannya dalam memurnikan senjata, dia telah memperoleh warisan tingkat ketiga dari sekte pengobatan kuno. Yang kurang darinya sekarang adalah kekuatan. Dia sangat berterima kasih atas bantuan tanpa pamrih dari kakak-kakak seniornya sebelumnya. Sekarang dia sudah memiliki materi di tangannya, dia bisa membantu mereka meningkatkan senjata mereka. Sekitar 2 jam kemudian, Ye Bufan mengetuk pintu Ning Chailing lagi. Adik laki-laki, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Ning Chailing tersenyum secerah bunga. Kakak senior, aku di sini untuk memberimu pedang. Ye Bufan berkata dan melambaikan tangannya, dan pedang panjang berwarna biru es muncul di udara. Bentuknya masih sama, dan warnanya masih sama, namun pedangnya bukan lagi pedang yang sama seperti dulu. Energi pedang melonjak ke langit, memancarkan energi spiritual chaos yang sangat kaya, dan telah mencapai tingkat harta spiritual chaos tingkat rendah. Apakah ini pedang Lan Lingku? Ning Chailing masih tersenyum sekarang, tapi sekarang dia sangat terkejut. Apa yang dilakukan adik laki-laki kecil ini di luar dugaannya. Meskipun dia tidak mengerti mengapa dia meminjam pedang panjangnya sebelumnya, dia tidak pernah menyangka bahwa itu akan menjadi harta karun spiritual kekacauan ketika dikembalikan. Ye Bufan memiliki senyuman di wajahnya, kakak perempuan senior, ini adalah bakti kakakku padamu. Ini, adik laki-laki junior ini, terima kasih. Ning Chailing melihat pedang di depannya dan tidak bisa berhenti, penuh rasa syukur, bahkan sedikit tidak jelas. Ye Bufan terkekeh, sudah kubilang kita adalah keluarga, apa yang bisa aku ucapkan terima kasih. Ning Chailing meraih gagang pedang dan merasakan kekuatan pedang. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan harta karun spiritual kekacauan. Adik laki-laki, apakah kamu menyempurnakan pedang ini? Meskipun dalam hatiku aku tahu bahwa hanya ada satu kemungkinan, bagaimanapun juga, ini adalah sekte Yunhai, dan tidak mungkin pembuat senjata lain datang, dan waktunya sangat singkat, tidak mungkin bagi Ye Bufan untuk melarikan diri. Keluarlah dan minta bantuan. Aku mengerti, tapi hatiku masih terlalu terkejut. Dia diam-diam mengikuti Ye Bufan selama periode ini dan telah melihat banyak keajaiban dari adik junior ini. Termasuk formasi, termasuk teknik tembus pandang, termasuk kekuatan tempur yang ditampilkan, semuanya berada di luar pemahaman seorang Yuan Xun. Bakat serba bisa seperti itu sudah melampaui ekspektasinya terhadap seorang jenius, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia masih seorang pemurni senjata. Ya, saya berhasil. Jika kakak perempuan senior tidak puas dengan apapun, saya dapat memodifikasinya. Puas? Saya sangat puas. Ning Chailing mengangguk berulang kali dan melihat pedang biru es di tangannya cinta.
Selama kamu puas. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia mengirimkan pedang emas yang telah dimurnikan kembali ke Jin Sanyuan. Kakak laki-laki, ini pedangmu. Jin Sanyuan tidak berbicara, tetapi pupil matanya tiba-tiba membesar, sangat kaget. Melihat pedang di depannya, tangan besar yang dia ulurkan mulai bergetar. Dia pendiam, tapi itu tidak mempengaruhi kecintaan Kaisar Yuan terhadap harta karun spiritual Chaos sama sekali. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dengan harta karun di tangannya, efektivitas tempurnya akan meroket, memberinya keunggulan telak dibandingkan lawan di level yang sama. Terima kasih. Dia menyingkirkan pedang emas itu dengan penuh semangat, dan dua kata keluar dari mulutnya. Saudaraku, sama-sama. Ye Bufan meningkatkan senjata untuk mereka berdua dan kemudian kembali ke rumah jeraminya. Sekarang dia tidak terburu-buru untuk meningkatkan budidayanya memahami teknik kontrol langit Qiankun. Teknik ini bagus, tapi terlalu sulit untuk dipahami. Setelah sekian lama, saya hanya membuat sedikit kemajuan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan melihat hari penilaian kompetisi Roh Kudus semakin dekat, ledakan tawa tiba-tiba datang dari rumah jerami Ye Bufan. Setelah pencerahan siang dan malam tanpa tidur, ditambah dengan akumulasi sebelumnya, dia akhirnya mengambil langkah lain dalam teknik kontrol udara Qiankun. Meski masih jauh dari Dacheng, kini ada skill lain selain mengendalikan distorsi ruang.